dari Injil Lukas pasal 1 ayat 37 sampai ayat yang ke-38. Lukas pasal 1 ayat 37 sampai 38. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan malam hari ini. Bagian firman Tuhan ini merupakan bagian yang tentunya sudah untuk kesekian kalinya kita membaca, mendengarkan, dan merenungkannya. Dan tentunya ini merupakan hal yang sangat menarik dan juga menginspirasi serta menguatkan kita dalam konteks Lukas pasal 1 ini, bagaimana Maria sebagai seorang yang dipercayakan oleh Allah untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk mewujudkan atau melaksanakan apa yang menjadi rencana Allah, ya, apa yang menjadi misi Allah bagi penyelamatan umat manusia dari segala dosa dan kejahatan. Tentu bagian ini menjadi sangat penting karena dalam konteks Lukas pasal 1 ayat 37 sampai 38 ini merupakan suatu pernyataan yang sangat penting, khususnya dalam meneguhkan, meyakinkan, tetapi juga memastikan bahwa Maria ya, akan menjadi alat yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi ibu dari Sang Mesias yang dijanjikan dan dinantikan oleh bangsa Israel maupun oleh manusia secara keseluruhan. Itu sebabnya ayat yang ke-37 menjadi hal yang sangat penting bagi Maria, bahwa ada jaminan dari Allah bahwa apa yang akan dialami, apa yang akan dijalani oleh Maria, dia harus diyakinkan bahwa Allah yang berkuasa, Allah yang berotoritas, Allah yang berdaulat, dan Allah yang mempercayakan suatu misi kepada Maria adalah Allah yang bertanggung jawab. Sehingga dikatakan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi ini merupakan sebuah jaminan dari perjanjian yang dinyatakan dari pihak Allah kepada Maria, bahwa sebenarnya Allah Israel yang dipercayai, diyakini, diimani oleh Abraham, Ishak, dan Yakub merupakan Allah yang memiliki kuasa yang melampaui akal dan pikiran manusia yang terbatas. Itu sebabnya malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyatakan rencana Allah kepada manusia melalui Maria, memberitahukan kepada Maria bahwa secara logika itu sesuatu yang tidak mungkin bagi Maria untuk menjalani satu pekerjaan yang di luar dari logika, di luar dari nalar manusia yang terbatas. Itu sebabnya dialog antara malaikat yang diutus Allah dengan Maria, dialog yang sangat panjang. Dan kalau kita baca mungkin terlihat sepintas saja, tapi sebenarnya ada suatu pergulatan antara malaikat dengan Maria yang terus
berdialog karena apa yang mau dilakukan Allah, berita yang disampaikan oleh malaikat itu sesuatu yang secara nalar, secara logika itu tidak bisa diterima, itu tidak masuk akal, ya. Sama seperti sekarang juga banyak orang yang menganggap bahwa sesuatu yang tidak masuk akal itu selalu ditolak, ya, tidak diterima. Nah, oleh sebab itu di bagian akhir dari berita malaikat ini bahwa ada kepastian. Jadi Maria harus diyakinkan bahwa Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub adalah Allah yang bekerja melampaui nalar manusia. Dan itu sudah diberitakan dalam Kejadian pasal 18 ayat yang ke-14. Di mana di dalam Kejadian 18 ayat 14 dikatakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi pernyataan yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria sebenarnya itu sudah ada dalam perjanjian lama ketika Abraham dalam usia yang sudah senja, Sarah dalam usia yang tidak produktif lagi, sudah dikasih tahu bahwa adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan. Jadi sebenarnya dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-37 mengkonfirmasi tentang apa yang sudah terjadi dalam perjanjian lama. Supaya Maria memahami bahwa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub sanggup untuk melakukan hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Ya. Oleh sebab itu setelah dialog ini dan Maria memahami tentang karya Allah yang sudah berlangsung dalam perjanjian lama, maka ayat yang ke-38 merupakan respon atau reaksi dari Maria. Dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadi Maria setelah ayat 37 barulah dia memastikan dirinya, menyadari dirinya bahwa dia adalah alatnya Tuhan, bahwa dia adalah sarananya Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan dalam misi penyelamatan bagi manusia berdosa. Sehingga dia mengatakan bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Nah, demikian juga dengan konteks malam hari ini di mana panitia Natal harus memahami bahwa panitia Natal yang dipercayakan untuk melaksanakan perayaan-perayaan Natal ini harus menyadari bahwa sesungguhnya aku ini adalah alatnya Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Bukan mengabdi kepada jemaat, bukan mengabdi kepada gereja, tetapi sebenarnya sedang mengabdi kepada Tuhan. Sedang bertanggung jawab kepada Tuhan sebagai seorang hamba. Dalam pemahaman ini, maka semangat spirit di dalam mengemban misi sebagai panitia Natal untuk melaksanakan selebrasi-selebrasi Natal, maka panitia harus menyadari bahwa ini kita adalah hamba. Dan sebagai hamba, bukanlah kita menghamba kepada manusia, tetapi kita menghamba kepada Tuhan yang telah datang ke dalam dunia melalui Yesus Kristus yang kelahirannya senantiasa kita rayakan. Oleh karena itu, maka ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah hamba Tuhan,
ada lanjutannya. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi setelah Maria tersadarkan bahwa dirinya adalah hamba Tuhan, pada akhirnya ia membiarkan apa yang Tuhan mau jadi pada hidup dan pengabdian serta pelaksanaan dari misi penebusan bagi manusia berdosa. Oleh karena itu, panitia Natal dan Tahun Baru yang dipercayakan untuk melaksanakan selebrasi Natal ini, biarlah di dalam berbagai tantangan, di dalam berbagai pergumulan, di dalam berbagai situasi, dalam upaya mempersiapkan, memikirkan, merencanakan, dan akan melakukannya, tentu memang tidak mudah. Ada saja ujian-ujian sebagai seorang hamba Tuhan dalam konteks persiapan Natal ini. Sama seperti Maria juga diperhadapkan dengan tantangan dari dalam dirinya sendiri dan juga ada tantangan dari luar. Tetapi setelah ia menyadari bahwa dia adalah hamba Tuhan, dan dia tahu bahwa yang mempercayakan ini adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang sudah bekerja dalam sejarah Israel dengan cara-cara yang di luar nalar, dengan cara-cara yang ajaib. Maka Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dan setelah Maria memasrahkan diri untuk melaksanakan apa yang dikatakan Allah melalui malaikat ini, maka bagian akhir dari ayat 38, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Artinya apa? Artinya ada bagian Maria yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan. Walaupun bagi Allah itu tidak ada yang mustahil, tetapi ada kepercayaan dari Allah untuk mengerjakannya. Jadi kita tidak bisa menunggu, tetapi kita harus mengerjakan apa yang menjadi bagian kita untuk dilakukan. Seperti Maria yang juga tetap mengerjakan apa yang menjadi bagian yang dipercayakan oleh Allah kepadanya. Sampai akhirnya Sang Mesias lahir dan kemudian melayani manusia, dan akhirnya sampai di atas kayu salib dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu pesan dari firman Tuhan ini kepada panitia Natal, pandanglah kepada Allah yang sanggup mengerjakan hal-hal yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh panitia. Allah akan memampukan melampaui kemampuan dari panitia. Sehingga biarlah ini menjadi landasan bagi panitia dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan atau perayaan-perayaan Natal yang membutuhkan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, pengorbanan di dalamnya. Intinya ada pengorbanan di dalamnya yang mau dipersembahkan kepada Sang Juru Selamat yang telah menyelamatkan kita dan dia telah memberikan segala-galanya bagi kita. Maka dalam momentum selebrasi Natal ini, biarlah kita juga dimampukan oleh Tuhan untuk memberikan segala-galanya yang ada pada kita bagi kesuksesan perayaan Natal di tahun ini. Kiranya pesan firman Tuhan ini boleh menginspirasi, memotivasi seluruh panitia sampai boleh melihat bagaimana cara kerja Allah di dalam seluruh proses ini, dan kita akan berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan masih menolong kita. Tuhan memberkati kita. Tetap semangat untuk semua panitia, dan kita akan melihat karya Tuhan yang ajaib dalam kehidupan dan pengabdian seluruh panitia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan di malam hari ini
yang kembali mengingatkan kami bahwa kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang berotoritas, Allah yang sanggup berkarya melampaui akal dan pikiran kami, melampaui kemampuan kami yang terbatas. Terima kasih Tuhan untuk peneguhan dari firman-Mu buat kami pada malam hari ini, secara khusus untuk panitia Natal yang Tuhan percayakan untuk mempersiapkan dan melaksanakan selebrasi iman dalam rangka memperingati, merayakan akan kelahiran-Mu. Terima kasih Tuhan, sama seperti Maria berkata, jadilah padaku sesuai dengan perkataan Tuhan. Dan biarlah kami juga khususnya panitia berkata bersama Maria, jadilah pada kami sesuai dengan perkataan-Mu ya Tuhan. Dan kami akan melihat bahwa perkataan-Mu ya dan amin. Sehingga seluruh rangkaian perayaan Natal berjalan dalam pemberkatan Tuhan. Berkati seluruh panitia, berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat, bijaksana, kebahagiaan dari Tuhan dalam seluruh tugas tanggung jawab yang ada. Supaya demikian nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ini doa kami Tuhan, di permohonan kami, ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini berbapa di sorga. Haleluya. Amin.